Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing. Tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Saya tidak berhenti. Tidak, saya tidak mengambil. Berita yang paling mengejutkan datang dari Camp Ducati. Ketika bos besar mengetahui dengan jelas berbohongan bahwa Marc Marquez menunjukkan tanda penyembuhan yang cukup mendorong pemulihan dari penyakit kakinya. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai kembaliannya, pernyataan ini dari manajemen Ducati membuka kemungkinan bahwa Marquez dapat kembali ke jalanan, termasuk dalam siri Australia yang akan datang. Seperti yang diketahui, Marquez mengalami kemalangan serius semasa MotoGP Indonesia di Mandalika Circuit. Sebagai hasil kemalangan, dia harus menjalani operasi di kaki kanannya dan telah diindahkan kembali ke Madrid untuk memulai fase pemulihan yang intensif. Operasi telah berhasil dan dia sekarang sedang mengalami rehabilitasi dengan harapan bahwa respon badannya terhadap terapi akan mempercepat proses penyembuhan. Dalam konferensi Ducati internal yang terbuka ke media, pengarah tim mengatakan bahwa tim ini sangat optimis bahwa Marquez dapat kembali lebih cepat daripada yang dijanjikan. Mereka mengatakan bahwa perkembangan terbaru menunjukkan peningkatan yang lebih penting dalam keadaannya daripada yang pernah dipikirkan. Kata-kata ini dibuat dengan usaha untuk menghapus spekulasi yang aneh bahwa penumpang bintang mereka mungkin harus menghilangkan beberapa pertandingan penting tahun ini. Namun Ducati juga sedang menjadi realistis dan telah mempersiapkan skenario penyambungan jika Marquez tidak cukup cocok untuk bertanding di Australia. Dalam pengumuman ofisial, Ducati mengatakan bahwa Michael Tiro, penulis ujian-ujian panjang Ducati, akan menyerah sebagai penggantinya Marquez untuk pusingan Australia. Keputusan ini terlihat sudah disiapkan dengan baik, karena tim tidak ingin mengambil resiko jika kondisi Marquez belum bisa diterima. Tiro sendiri bukan orang asing bagi Ducati. Sebagai penulis ujian yang berpendapatan, dia terkenal dengan karakteristik Dymo Shadick GP25 dan telah menyokong pembangunan tim di latar belakang. Ducati juga menekankan dalam pernyataannya bahwa Tiro hanya akan mengambil ujian sementara, mengisi untuk Marquez semasa pemulihannya, dan setelah Marquez cocok, dia akan kembali ke tempat tim utama. Berkaitan dengan waktu pemulihan Marquez, Ducati menekankan bahwa belum ada estimasi jelas bila dia akan bisa kembali berlawan. Semuanya bergantung pada bagaimana tubuhnya menjawab program rehabilitasi, latihan fisik, dan evaluasi perobatan biasa. Tim manajemen mengatakan bahwa mereka tidak ingin memusnahkan dia ke dalam percaraan sebelum dia telah sempurna, karena risiko relapse atau penyakit lebih lanjut akan sangat tidak diinginkan di hadapan kompetisi keras dari MotoGP. Ketika ditanyakan tentang kemungkinan Marquez berlawan di Australia, Ducati menawarkan respon berhati-hati. Ini adalah kemungkinan, tapi jika kondisi tidak memungkinkan, kita tidak akan memaksanya. Kata-kata ini menunjukkan stansi dua tim. Satu sisi mendorong bahwa kembali masih sangat mungkin. Satu sisi mempertahankan rencana kontingensi untuk memastikan tim siap untuk kecemasan. Beberapa analista bahkan mengharapkan bahwa jika Marquez berlawan di Australia, itu akan menjadi kembali yang luar biasa, menambahkan drama musim ini. Kontribusi dia bisa menjadi penting bagi pertandingan title, terutama karena persembahan yang sangat terhormat dengan Ducati di musim ini. Namun jika dia tidak ada, Pero akan memiliki peluang jarang untuk berlawan di MotoGP Factory, saat yang bisa menjadi ujian langsung kemampuannya. Ducati sendiri belum melepaskan detail teknis tentang kondisi Marquez. Apakah ada penyesuaian khusus untuk motor semasa proses pemulihan, atau bagaimana strategi tim akan distrukturasi jika Pero berpindah? Semuanya masih bergantung pada hasil penilaian medis dan tanda positif dari program rehabilitasi. Namun pergerakan Ducati untuk menyiapkan Pero sebagai pengganti menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berada di bawah tekanan ketika pertandingan Australia datang. Selain itu, musim MotoGP sangat kompetitif, dan kehilangan pemandu utama dapat memiliki dampak yang signifikan pada posisi tim dan pendapatan. Bagi penonton dan penonton, fokus utama akan tiba di kondisi Marquez dalam beberapa hari. Jika dia menunjukkan kemajuan pemulihan yang solid, kembali ke Australia tidak bisa diatasi. Namun jika dia tidak siap, Pero akan menerima panggilan kecemasan untuk mengekalkan kehadiran Ducati di jalanan. Oleh itu, Ducati sedang mengejar strategi dua prong, berharap untuk pemulihan cepat untuk Marquez, sementara juga menyiapkan Pero sebagai pilihan realistis untuk mengekalkan kontinuitas tim. Semua mata akan berada di laporan perubatan seterusnya dan kemajuan latihan Marquez menuju ke perusahaan Australia. Apapun keputusannya, tim Ducati terlihat siap untuk menghadapi apapun kemudian. Seminggu setelah kejadian serius di Mandalika Komodo GP yang melibatkan Marco Bezzecchi, Marc Marquez akhirnya mengalami pemulihan stabilisasi di fraktur korakoid kaki kanannya. Berita ini dihormati oleh tim Ducati yang menunjukkan sokongan sepenuhnya untuk proses pemulihan. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa. Apakah Marquez dapat kembali berlawan di MotoGP Australia 2025 minggu depan?
Insiden ini terjadi di lapang pembukaan di Mandalika Komodo GP, main race ketika Marco Bezzecchi menyerang dari belakang Ducati Marquez di lapang 7. Impact ini mengalihkan Marquez menuju ke perusahaan kaki kanan, menutupi kaki kanannya. Tanda penyakit serius telah jelas. Setelah pemeriksaan inisial, tim medis menyimpulkan bahwa ada fraktur di basis korakolit, bagian dari kaki kanan dan penyakit ligamen ke jantung acromioclavicle. Ducati kemudian mengumumkan bahwa 7 hari mobilisasi tidak cukup untuk mencapai stabilisasi aman, membuat operasi pilihan terbaik. Operasi ini berlaku di Hospital International Ruber di Madrid, Spanyol, dengan tim medis yang telah menjalankan diagnosis medis. Tanda penyakit Ducati menunjukkan bahwa penyakit tidak hanya menstabilkan fraktur korakoid, tetapi juga memperbaiki ligamen acromioclavicular agar jantung kembali ke posisi dan kurang terlambat untuk penyakit. Setelah operasi, Marquez dikeluarkan dan sekarang berfokus pada pemulihan yang akan menentukan bila dia akan kembali ke posisi. Untuk Ducati, berita tentang operasi dan pemulihan ditemui dengan optimis. Namun tidak ada komentar publik dari Presiden atau Chief Ebamon Menibel Sembaradenas secara eksplisit mengenai operasi ini. Tidak ada laporan. Pemimpin keduanya melalui Davide Tardosi dan kepemimpinan teknis Ducati tampaknya mendukung aksi medis yang rupan. Selain itu, Marquez menunjukkan persembahan dalam musim 2025 dan dianggap aset vital bagi Ducati, berbeda dalam kompetisi gambaran tim. Namun respon positif ini juga memiliki perhatian. Ducati mengatakan penyembuhannya akan diperhatikan secara sekarat dan keputusan kembali berdasarkan hasil klinis dan kesejahteraan Marquez, bukan hanya keinginan untuk kecepatan. Dalam statement ini, apakah realistis untuk Marquez berpartisipasi di MotoGP minggu depan? Menurut jadwal ofisial, MotoGP akan berlaku pada Sabtu 19 Oktober di sirkuit Pulau Phillipsai, dengan pertandingan utama yang diaturkan pada Sabtu 19 Oktober. Namun banyak indikasi menunjukkan bahwa Marquez tidak akan dapat berpartisipasi di seri Luther. Terjemahkan bahwa Ducati telah memastikan bahwa Marquez akan terlepas dari Australia dan Malaysia karena penyakit. Media lain juga menunjukkan bahwa tim medis MotoGP percaya penyakit itu penting dan membutuhkan pemulihan yang tidak dapat dibaraskan. Stansa dokter MotoGP dan lebih luas, tim medis ditampil untuk memutuskan keamanan dan kesehatan penyakit atau menggunakan pemandu ujian untuk mengisi kursi Marquez semasa kehilangannya. Namun ini tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Memandangkan keadaan dia luar biasa dan pengembangan cepat, dengan penyelesaian medis dan penyokongan kondisi fisik, kesempatan kecil masih ada, meskipun hampir tidak mungkin. Marquez sendiri telah mengempasis bahwa dalam beberapa pernyataan bahwa prioritasnya adalah kembali ke 100% kesehatan, bukan hanya berperforma dengan cepat. Davide Tardosi tidak mempunyai kekosongan menguasai kepercayaannya. Marc Marquez memiliki kesempatan untuk tetap kompetitif selama 7 tahun yang akan datang, selama dia menjaga kesehatannya dan mengelakkan penyakit. Kata-kata ini datang ketika Marquez baru-baru ini membuat sejarah dengan memenangkan title MotoGP 2025 di musim debutnya dengan Ducati. Ini adalah pencapaian luar biasa yang saat ini adalah topik hangat di antara penggemar bercara. Sebagai pengurus Ducati Lenovo, Tardosi memimpin Francisco Bagnaia ke title-title back-to-back di tahun 2022 dan 2023. Sekarang melihat kejayaan Marquez, dia merasa bersyukur dan terinspirasi oleh apa yang telah penulis Spanyol apakan. Saya menang dengan Bagnaia di tahun 2022 dan 2023, dan sekarang dengan Marc Marquez di tahun 2025, mengatakan Tardosi. Seperti yang dikatakan oleh media Motosan, kemenangan Marquez merupakan sejarah baru dalam karirnya. Setelah sebelumnya menjadi dominan dengan Honda, dia telah menunjukkan bahwa dia dapat beradaptasi dengan mesin-mesin baru, tim, dan gaya bercara. Namun pencapaian ini tidak tanpa tantangan besar. Sebelumnya Marquez mengalami kemalangan di MotoGP 2025 yang memaksanya menghilangkan 2 seri penting Australia dan Malaysia. Penyakit yang telah dialami pasti adalah ujian besar dari endurance fisik dan mentalnya. Namun Tardosi tetap optimis. Menurutnya masa depan Marquez bisa lama jika penumpang dapat menjaga kondisi fisiknya dan mengelakkan penyakit. Di bawah kondisi ideal, Tardosi percaya bahwa Marquez dapat berterusan untuk berkompetisi di tahap tertinggi hingga tahun 2032, sejauh mana yang cukup lama di dunia bercara dengan banyak variabel yang tidak bisa dijangkakan. Kepercayaan sebegini adalah valid mengingat apa yang telah Marquez tunjukkan dalam karirnya. Meskipun di umur yang tidak lagi muda untuk standar atlet bercara, dia tetap menunjukkan entusiasme, instingsi bercara, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan mesin-mesin baru atau kliki. Bagi banyak orang, dia adalah bukti hidup bahwa talenta dan pengalaman dapat berterusan ketika disokong oleh disiplin, kerja keras, dan pengemajuman penyakit yang benar. Tren penumpang veteran yang tetap kompetitif adalah mengembangkan traksi. Fans MotoGP sekarang tidak hanya menonton untuk melihat siapa yang paling cepat, tetapi juga siapa yang bisa tetap di atas lebih lama melewati batas umur dan harapan. Marquez dengan belakang-belakang yang luar biasa dan tidak pernah mengatakan semangat mati adalah figur yang relevan dalam naratif ini. Dari perspektif tim dan teknis, Ducati sebaik-baiknya berposisi untuk mempertahankan performa panjang Marquez. Dengan motornya, strategi tim dan pengembangan yang berterusan, mereka memiliki kapital yang perlu untuk mendukung pemandu mereka untuk tetap di atas. Kombinasi kemampuan teknis tim dan pengalaman Marquez bisa menjadi formula menang untuk menghadapi kompetisi baru dari pemandu muda.
Namun batasan tetap nyata, MotoGP adalah arena yang sulit di mana kemalangan, perubahan regulasi dan kompetisi intens dapat menghalangi sebanang performa. Hanya mereka yang bisa menjaga konsistensi, beradaptasi ke teknologi baru dan menjaga kesehatan fisik yang baik akan bertahan. Klaim Tardosi tentang masa depan 7 tahun pasti akan diuji oleh kewujudan dan segalanya dari tekanan fisik ke kompetisi dari generasi baru. Sebuah rasa yang lapar dengan sukses. Masyarakat sedang bergembira dengan perbicaraan tentang sejauh mana Marquez menyisih masih mempunyai kesempatan untuk mendominasi terhadap pemandu muda yang bertalenta. Media sosial, forum fans, dan penutupan MotoGP semakin berfokus pada karir panjang pemandu veteran. Apakah mereka akan terbakar atau berlarut semasa mereka berumur? Dalam konteks itu, kepercayaan Tardosi merupakan bahan menarik dalam perbicaraan. Lebih luas, bagaimana jika prediksi Tardosi benar? Jika Marquez dapat berkompetisi sejauh 7 tahun, sejarah MotoGP akan menandatanganinya sebagai salah satu penulis yang paling berterusan dan adaptif. Dia dapat mengatasi